Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal uji autokorelasi menggunakan metode rantes di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji autokorelasi rantes. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan ketika pola data bersifat time series atau untuk data sekunder. Nah, ada beberapa metode dalam uji autokorelasi, yaitu metode Durbin-Watson, metode rantes, dan LM-test. Nah, metode yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah metode Durbin-Watson. Namun, metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu jika nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DL dan nilai DU, yang artinya tidak ada kesimpulan. Oleh karena itu, metode lain yang dapat digunakan dalam uji autokorelasi yaitu metode rantes, atau biasanya disebut dengan uji rantes. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Dan langkah pertama untuk pengujian autokorelasi rantes yaitu memunculkan variabel unstandardized residual. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel Y ke kolom dependent. Lalu untuk variabel X1 sampai variabel X5 masukkan ke kolom independent. Lalu pilih Save. Checklist pada unstandardized residual. Nah, di sini tujuannya untuk memunculkan variabel unstandardized residual. Lalu pilih Continue, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Namun kita abaikan dulu output ini. Di pack data view program SPSS sudah muncul variabel baru, yaitu variabel res1 atau variabel unstandardized residual. Nah, variabel inilah yang akan saya uji menggunakan uji rantes autokorelasi. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legacy Dialog, lalu pilih Runs. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel unstandardized residual ke kolom sebelah kanan atau ke kolom test variable list. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji autokorelasi rantes. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji autokorelasi rantes, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi rantes. Jika nilai asymptotic lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala autokorelasi atau asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Dan jika nilai asymptotic lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka berkesimpulan terjadi gejala autokorelasi, yang artinya tidak lolos dalam pengujian autokorelasi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi rantes, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi pada output uji rantes dalam autokorelasi. Diketahui nilai asymptotic sebesar
0,078. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala autokorelasi, yang artinya asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau sudah lolos uji autokorelasi. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji autokorelasi menggunakan metode Rantes. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.